Selamat sore Bapak Ibu, sahabat jejak sepatu Planters. Pada sore hari ini kita kembali bertemu di channel jejak sepatu Planters dengan tema tips memperpendek masa tanaman belum menghasilkan atau masa TBM. Jadi apa tips-tipsnya, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Mengapa kami pandang perlu untuk menyampaikan tips ini? Karena kami pantau ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan dikasih pupuk apa sawit-sawit muda ini biar cepat berbuah, atau apa rahasianya biar cepat bisa dipanen. Oleh karena itu kita akan coba bahas satu persatu, yaitu tips yang pertama adalah menanam bibit yang standar. Standar dalam hal ini yang usianya 12 sampai 14 bulan dengan pertumbuhan yang baik, ya. Parameter pertumbuhan itu adalah besar bonggol bibit, jumlah pelepah hijau, dan juga tinggi bibit. Itu menjadi salah satu parameter. Jadi di sini kita tidak membahas bibit-bibit yang tidak normal. Kita membahas bibit yang betul-betul standar, yang berusia 12 sampai 14 bulan dengan pertumbuhan yang standar. Bapak Ibu bisa bandingkan pertumbuhan ini dengan bibit Bapak Ibu semuanya. Mungkin jika diperlukan suatu waktu kami bisa buat panduan bagaimana cara mengukur pertumbuhan bibit. Nah, ada apa rupanya jika bibit kurang dari 12 bulan? Bibit yang kurang dari 12 bulan akan rentan terhadap hama. Ya, rentan terhadap hama, terutama babi dan landak. Kemudian, kalau bibit masih 10 atau 11 bulan, biasanya tanah yang ada di dalam polybagnya belum begitu padat, sehingga ketika dimuat ataupun diturunkan untuk dibawa ke lapangan, tanah bisa pecah. Kalau tanah pecah, otomatis akar akan putus. Sementara pada saat yang sama, akar belum begitu kuat dan begitu banyak, sehingga jika bibit kurang dari 12 bulan ditanam ke lapangan, tidak diperlakukan secara hati-hati, nanti akan terjadi transplanting shock yang parah. Ini harus dihindari, ya. Karena butuh waktu untuk pemulihan, dan itu semua akan mengganggu pertumbuhan semasa TBM. Bagaimana jika lebih dari 14 bulan? Jika bibit lebih dari 14 bulan, biasanya bibit akan dipangkas. Ya, bibit akan dipangkas sehingga sudah mengurangi pertumbuhan vegetatifnya. Dan kalau dia sudah kurang pertumbuhan vegetatifnya, otomatis dia akan perlu waktu untuk recovery, untuk perbaikan diri. Dan kemudian juga jika bibit sudah lebih dari 14 bulan, bibit lebih sulit diangkut. Jadi ada kesulitan di dalam pengangkutan. Oleh karena itu biasanya nanti tidak kurang hati-hati. Biasanya akan kurang hati-hati, atau bahkan bibit ditumpuk begitu di dalam truk, dan ini akan mengganggu bibit, ya. Selain itu juga bibit yang lebih dari 14 bulan butuh waktu juga untuk recovery di lapangan, untuk pemulihan kondisinya di lapangan. Namun biasanya jika pemulihan sudah selesai, bibit akan segera tumbuh dengan baik dan jagur. Itu kelebihan kalau usia bibit sudah lebih dari 14 bulan. Walaupun dia butuh pemulihan, tapi setelah pemulihan dia langsung segar jika perlakuan lain dilakukan dengan baik. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, tips yang kedua adalah bibit harus disiram sampai jenuh sebelum diangkut ke lapangan. Ya, disiram sampai jenuh, sampai benar-benar dapat air yang cukup. Karena hal itu akan sangat membantu sehingga dapat berkurang transplanting shock, ya. Nanti kalau di lapangan kurang air, biasanya daun-daun yang di bawah itu akan kering, coklat. Ini butuh waktu lagi untuk recovery lagi, dan ini akan memperpanjang masa TBM.
Kita bisa bayangkan jika kita panen usia 24 bulan, berarti di lapangan ada 24 bulan, di bibitan ada 12 bulan, 36 bulan. Sementara semua teori mengatakan buah yang kita panen saat ini adalah proses 30 sampai dengan 40 bulan yang lalu. Sehingga jika 30 atau 40 bulan yang lalu ada masalah, berarti ada penundaan untuk panen. Ya, ada penundaan untuk panen. Baik, jadi itu sangat penting, harus disiram. Jangan sampai kering dibawa ke lapangan. Yang ketiga, ini juga sangat penting adalah lubang tanam yang standar. Lubang tanam yang standar. Yang ketiga, ini sudah kami jelaskan sebelumnya di konten tentang tanam standar ya. Namun kami ulangi lagi secara sepintas, yaitu lubang tanam standar, pupuk dasar diberikan, baik itu RP ataupun TSP, dan harus dipadatkan. Tanam tidak boleh terlalu dalam atau terlalu dangkal ya. Kenapa harus dipadatkan? Supaya akar-akar langsung mendapatkan nutrisi, kontak ke nutrisi, kontak ke air, sehingga membantu pertumbuhan tanaman. Kenapa tidak boleh terlalu dalam? Karena kalau terlalu dalam nanti pelepah akan tercekik. Jika pelepah tercekik, pertumbuhan akan terganggu. Nah, bagaimana kalau terlalu dangkal? Jika terlalu dangkal, nanti akan ada akar yang terekspos atau akar yang tampak, yang kena cahaya matahari. Otomatis perakaran akan mati. Itu juga akan mengganggu pertumbuhan. Sehingga tanam harus pas di leher akar ya. Jadi boleh ditonton lagi konten kami tentang penanaman yang standar ya. Sudah terdapat di sana, cukup jelas. Yang berikutnya ini walaupun jarang dilakukan, kami sampaikan juga, yaitu harus ditanami dengan LCC atau Leguminous Cover Crop. Paling tidak Pureria japonica. Ini Pureria japonica mudah didapat, mudah di pasaran dan mudah tumbuh. Karena LCC, kacangan penutup tanah, akan sangat membantu dalam menjaga kelembapan tanah. Semua tanaman butuh kelembapan yang baik, terutama supaya ada pelarut untuk pupuk yang kita aplikasi. Ya, LCC juga akan mengurangi erosi sehingga topsoil tanah terjaga. Di mana kita ketahui topsoil tersebut mengandung sejumlah nutrisi yang bagus dan juga mengandung bahan organik yang sangat penting di dalam proses reaksi di dalam tanah. Ya, nah. Berikutnya menekan perkembangan hama ya, terutama hama oryctes, dan juga menekan perkembangan gulma. Ya, yang tidak kalah penting bahwa sudah terbukti LCC itu bisa menambah nitrogen melalui fiksasi dari udara. Nitrogen ditambahkan ke dalam tanah, dan kalau kacangan nanti sudah mati akan melapuk dan menjadi bahan organik di dalam tanah. Nah, hal ini sangat penting sehingga usahakan untuk tanam LCC. Tip yang kelima adalah lakukan ablasi dan kastrasi dengan benar. Ini juga sudah kami jelaskan. Sangat penting bahwa ablasi dan kastrasi itu bagaimana kita memotong proses generatif ke vegetatif sehingga tanaman konsentrasi atau secara total mengejar pertumbuhan vegetatif, sehingga ketika masa generatif sudah tiba, dia fokus ke generatif lagi nanti. Jadi kastrasi dan ablasi sangat penting. Ini juga sudah kami lakukan dan sudah ada kontennya. Silakan dipantau lagi ulang. Ya. Yang keenam, yaitu pemupukan sesuai rotasi dan 5T ya. Jadi jangan dilompat-lompat nanti rotasinya. Nah, jangan bolong-bolong istilahnya. Harus fanatik terhadap rotasi. Kalau tiba waktu memupuk, lakukan pemupukan. Karena skedul pemupukan di tanaman belum menghasilkan itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga terpenuhi kebutuhan nutrisi tanaman selama proses belum menghasilkan. Sama seperti anak kita. Kita sudah atur gizinya pakai susu ini, dan dosisnya juga. Dan harus 5T ya Bapak Ibu. Harus 5T di dalam aplikasi pupuk ya. Dan yang ketujuh adalah jaga jumlah pelepah. Jangan potong pelepah-pelepah hijau
Ya, yang boleh dipotong hanya pelepah yang sudah kuning. Yang sudah pelepah yang sudah menguning itu bisa dipotong. Tapi yang hijau pantangkan untuk dipotong. Kenapa? Karena daun tanaman kelapa sawit itu merupakan dapur bagi tanaman. Jika dapurnya kita ganggu, bagaimana dia bisa memasak dengan baik untuk menyediakan nutrisi, makanan bagi seluruh anggota tubuh tanaman. Ya, oleh karena itu harus dijaga pelepah hijau sebanyak mungkin. Ya, dengan penerapan yang baik seperti ini, maka produksi dan waktu untuk berproduksi akan lebih cepat, seperti terlihat pada data berikut ini. Ya, semoga Bapak Ibu semua dapat menerapkan ini. Kami tidak memaksakan untuk berbuat yang paling baik seperti ini, tetapi kami hanya memberikan gambaran bahwa jika kita lakukan yang terbaik, maka hasil juga akan baik. Jadi kembali kepada istilah yang mengatakan bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Dengan semakin pendeknya masa tanaman belum menghasilkan, maka akan semakin cepat kita mendapatkan uang, semakin cepat kembali investasi yang kita tanamkan, semakin senang hati kita, semakin bersemangat kita untuk bekerja. Semoga informasi yang ini bermanfaat. Salam jejak sepatu planters. Semangat pagi.